Shalom, bagaimana kabarnya? Senang kalau kita boleh berkumpul nanti sekali lagi ya. Halo juga buat semua yang streaming dari rumah, di Brisbane atau di Melbourne atau di Indonesia. Salam buat kita semua dari kota Brisbane. Saudara, kita mau lanjutkan belajar kita di seri Next Step. Waktu begitu cepat berlalu, nggak sadar udah 1 tahun lebih kita hidup dalam new normal kita with COVID. Saudara juga baru-baru ini keluarga kami mengenang almarhum papa saya. Saudara, tahun lalu saya sempat bagikan firman di tempat ini about finishing well, about a race that we need to do as a Christian. Rasul Paulus di beberapa suratnya untuk jemaat-jemaat di mana-mana dia banyak menggambarkan kehidupan kekristenan kita, kehidupan kita sebagai satu pertandingan yang harus kita jalani, yang harus kita akhiri. Dia ajar bagaimana supaya kita bisa memenangi pertandingan ini dengan baik, saudara. Saudara, saya merasa Tuhan ingatkan saya untuk saya boleh kembali ke message ini, saudara. Ke message yang pernah saya bagikan, finishing well. Tapi sekali ini kita mau lihat how do we step forward, karena saya percaya di satu pertandingan, saudara, ada garis awal dan garis akhir, di mana kita harus terus berjalan menuju garis finish. But kadang-kadang kita as a Christian, kita seringkali kita sadar nggak sadar kita suka stuck di dalam satu posisi tertentu, saudara. Mungkin kita ada sesuatu yang menghalangi kita, ada sesuatu yang membuat kita nggak bisa bergerak maju, sehingga kita nggak bisa menyelesaikan pertandingan kita dengan baik. Saudara, hari ini saya mau lihat apa yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita supaya kita bisa move forward, saudara. Kita mau buka ayat firman Tuhan dari Ibrani 12, ayat pertama dan kedua, saya bacakan buat saudara. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, mari kita lihat bagian pertama ya, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya. Dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, saudara. Saudara, kalau kita lihat di sini, saya percaya maksudnya adalah dikatakan kita memiliki banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saudara, saya rasakan di sini kalau apa yang saya tangkap adalah Rasul Paulus mau gambarkan kepada kita bahwa hidup kita ini dikelilingi segitunya, saudara. Saudara, kalau awan itu nggak ada bentuknya, tapi kalau kita masuk ke tengah awan itu akan mengelilingi hidup kita, saudara. Akan melingkupi hidup kita. Nah, di sini katakan saksi. Nah, kita perlu punya pengertian yang benar tentang apakah yang dimaksud dalam saksi dalam hal ini, saudara. Apakah ini berarti karena kita sedang menjalani satu pertandingan, kita akan dikelilingi oleh rekan-rekan seiman kita yang menyaksikan kita bertanding. Jadi kita punya orang-orang sekeliling kita yang menonton pertandingan kita, saudara. Ataukah ini berarti kita sebagai orang percaya, hidup kita dikelilingi oleh banyak orang-orang yang semuanya menyaksikan kebesaran Tuhan, saudara. Saudara, saya tangkap maksudnya saksi di sini adalah yang kedua. Karena kalau kita baca surat Paulus di pasal yang ke-11, saudara, di situ dikatakan saksi-saksi iman. Nah, kalau kita baca semuanya di sini, saudara, itu adalah list dari orang-orang yang Paulus
pakai namanya untuk memberikan kesaksian buat jemaat tersebut. Nah saudara, saya percaya kalau orang-orang yang namanya tertera di situ, saudara, Paulus sendiri juga, saya percaya mereka semua pada dasarnya hanyalah orang-orang biasa seperti saudara dan saya. Mereka semua lahir normal, manusia biasa, not better than us, nggak lebih sakti dari saudara dan saya gitu. Namun mereka orang-orang yang kesaksiannya begitu dahsyat, orang-orang yang bisa dipakai dengan begitu luar biasa, saudara. Sehingga nama mereka bisa dicatat di sini, dipakai sebagai kesaksian untuk membangun iman saudara dan saya. Dan kalau kita mau lihat, sebenarnya surat ini ditulis long time ago oleh Paulus kan. Dia tuliskan nama-nama tersebut, saudara. Nah, saya percaya hari-hari ini kalau kita bersaksi, gitu, kita memberitakan Injil. Nggak cuma nama-nama ini yang kita sebutkan, kita pun menyebutkan namanya Paulus misalnya, saudara. Ini cuma memberikan saya satu pengertian. Saya rasa pengertiannya begini, saudara. Kalau sesungguhnya setiap orang percaya, saudara dan saya, kita semua that's what we need to aim. Kalau kita perlu untuk menjadi saksi. Sehingga ayat ini waktu dia katakan kita dikelilingi oleh begitu banyak saksi, seperti awan yang mengelilingi kita, saudara. That's what it means by a community. Inilah yang direpresentasikan oleh Paulus sebagai tempat jemaat di mana kita berada, saudara. Karena saya percaya Tuhan yang udah panggil kita, dia yang udah pilih kita, dan dia sudah tempatkan kita secara khusus dalam satu community, saudara. Dan ketika kita di suatu tempat dan kita tahu kita harus dikelilingi oleh begitu banyak saksi supaya kita bisa terbangun, saudara. Tentu kita pun harus aim ke arah yang sama. Benar nggak? Kalau nggak, apa yang terjadi? Kita masuk ke satu kumpulan saksi karena kita bilang, oh disitulah tempatnya kita harus berada gitu. Nah, tapi kalau kita nggak jadi saksi, begitu kita masuk, orang-orang yang ada di sana udah nggak dikelilingi oleh saksi, sebab ada satu orang situ yang bukan saksi, saudara. Kalau saudara ingat beberapa minggu yang lalu saya pernah khotbah, ada satu tokoh di situ, bujang, saudara. Nah, saudara nggak mau jadi bujang di antara saksi. Kita maunya jadi saksi di antara saksi, saudara. Dan begitulah kita harus jalani hidup kita. Saya nggak bilang kita nggak boleh pergi keluar. Saya percaya setiap anak Tuhan kita harus ditaruh di tempat di mana kita berada supaya kita bisa menjadi terang, saudara. Di pekerjaan kita, di studi kita, dimanapun kita berada, kita harus menjadi terang. Tapi itu ada satu ladang, saudara. Di sini, di kumpulan saksi ini, inilah waktu kita shape each other. Disinilah waktu kita untuk boleh saling shape supaya kita bisa lebih tajam lagi, saudara. Jadi itu yang pertama yang saya bisa tangkap dari apa yang Rasul Paulus bagikan. Untuk kita bisa hidup dikelilingi para saksi, hidup in the right community, saudara. Sekaligus kita pun harus belajar untuk menjadi saksi, untuk menjadi berkat buat saudara-saudara kita. Kemudian yang kedua, kita lanjutkan ya. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, di sini dia katakan kalau kita bisa menanggalkan semua beban kita, saudara, dan dosa yang merintangi kita. Mengenai dosa, saudara, kita boleh refer back to khotbahnya Pastor Jaya beberapa minggu yang lalu, itu ada di Step Away from Sin. Di sana beliau sudah bagikan kalau kita sebagai manusia pada dasarnya kita dilahirkan dalam dosa, saudara. Ada original sin yang kita bisa menang dari, saudara, dengan kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Ada karya penebusan salib di situ, saudara. Kemudian ada actual sin yang kita bisa overcome dengan kita hidup dalam roh,
saudara. Dan ada lagi ancestor sin yang saudara nonton sendiri ya, videonya. Nah, hari ini saya mau lebih fokus sama beban yang merintangi kita, beban yang menghalangi kita. Saudara, kalau kita gambarkan perjalanan iman kita sebagai satu pertandingan, saudara, tentu kita akan sangat sulit kalau kita bergerak maju dengan kita membawa beban di belakang kita. Inilah mengapa Rasul Paulus mengatakan kepada kita untuk bisa menanggalkan beban kita. As for this, selalu bilang, dulu gue kaya, dulu gue gini, dulu gue gitu. Kayak gini juga sama, itu beban, saudara. Itu beban. Jadi bukan keadaannya yang bikin kita punya beban, tapi respons kita lah sebenarnya yang menghambat kita, saudara. Saudara, saya mau ajak kita untuk lihat dulu dari hidupnya seorang tokoh lagi. Saudara, saya mau ajak kita untuk lihat dari hidupnya Yakub, saudara. Saya sudah pernah bagikan, tapi saya mau quickly refresh saja, karena menurut saya di sini ada satu gambaran yang baik yang kita bisa pelajari, saudara. Saudara, Yakub ini dilahirkan sebagai anak kembar, ya kan ya, kita semua tahu ya. Dia dan Esau kakaknya. Nah, dicatat di Alkitab kalau lagi dalam kandungan dia pegang tumit kakaknya, sehingga waktu mereka dilahirkan, waktu Esau keluar, dia tarik lagi supaya dia bisa keluar duluan. Nah, kira-kira begitu, saudara. Nah, begitulah Yakub dinamai Yakub, dan begitulah Yakub menjalani hidupnya, masa mudanya sebagai seorang penipu, saudara. Nah, bagaimana dia menjalani hidup seorang penipu? Dia waktu di rumah orang tuanya, saudara, dia sebenarnya saya percaya dia bukan penipu dalam arti dia nggak merencanakan sesuatu yang jahat, saudara. Tapi orang ini apa ya, oportunis lah gitu, ciki dia. Untuk mendapat apa yang dia mau, dia bisa lakukan, ada aja lah akalnya gitu, saudara. Satu hari di saat Alkitab kalau Esau pulang berburu dan Yakub sedang masak sup kacang merah gitu kan. Kemudian datanglah Esau minta semangkuk sup kacang merah dan Yakub bilang, oke, aku kasih, tapi jual dulu hak sulunganmu kepadaku gitu. Something yang look harmless, saudara. Dan begitulah Esau menjual hak sulungannya kepada Yakub. Disitulah Yakub itu menipu Esau, saudara. Nah, kemudian setelah itu waktu tiba saatnya Ishak memberikan berkat buat anak-anaknya, dia pun menipu ayahnya juga gitu. Dia mencuri berkat yang harusnya buat Esau, dia ambil, saudara. Nah, kemudian apa yang terjadi? Apa yang terjadi kan Alkitab catat kalau Esau begitu marah dan Esau ingin membunuh dia gitu kan ya. Berarti basically kita bisa katakan masa mudanya Yakub di rumah itu over, saudara. Dia harus lari dari rumah gitu. Yakub pergi bukan karena dia mau pergi, Yakub pergi karena dia harus lari dari rumah. Karena dia takut dibunuh kakaknya. Nah, waktu itu ibunya bilang, kamu pergilah ke tempat asalku dulu gitu. Ya, jadi Yakub pergi dan di situ dia bertemu dengan seorang yang namanya Laban, saudara. Seorang yang sama pintarnya sama dia. Ya, di situ dia ketemu juga sama seorang gadis yang dicintai gitu. Dia ketemu dengan Rahel di situ, saudara. Nah, cut the story short, jadi Yakub ini harus bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Nah, tapi oleh karena Laban menipu dia pada malam pertama, Rahel ditukar dengan Leah, dan begitulah dia harus bekerja 7 tahun lagi supaya dia sekali bisa benar-benar mendapatkan Rahel, saudara. Nah, sampai sini ceritanya kan Yakub ini masih dalam pelarian, dia sudah mulai hidup yang baru, saudara. Dan seakan-akan belum ada something wrong di situ. Baru Yakub dikadalin aja gitu, saudara. Baru Yakub ditipu lah gitu ceritanya kan.
Nah, tapi selepas dari poin ini, saudara, Alkitab catat kalau tiba saatnya 14 tahun berakhir, dan Yakub itu minta putus kontrak sama Laban. Sebab dia katakan sama Laban, aku udah memenuhi kewajibanku bekerja 14 tahun, sekarang aku mau bekerja untuk rumah tanggaku sendiri. Nah, saudara, waktu itu Yakub kan minta upah sama Laban gitu ya. Dan Laban bilang, aku nggak mau ngasih kamu upah, kamu yang kasih tahu aku kamu mau upahnya apa gitu kan. Nah, poinnya di sini saudara. Yakub meminta upah sama Laban itu something yang kelihatannya harmless. Dia minta upah domba yang cacat, saudara. Domba yang belang-belang, domba yang berbintik-bintik, yang bergaris-garis, saudara. Nah, itu disetujui sama Laban kan. Dan, nah tapi di sini poinnya, Yakub bilang sama Laban kalau aku nggak mau pergi, biar aku tetap mengurus dombamu, tapi biarlah sekali ini apa yang domba yang cacat ini, biarlah itu yang jadi upahku. Nah itu yang aku katakan sama Laban. Behind the story, yang saat itu kita belum tahu saudara, ternyata sebelum hal itu keluar dari mulutnya Yakub, Alkitab catat itu di Kejadian 31-32 lah kira-kira ceritanya saudara. Itu Alkitab catat kalau ternyata Yakub sudah pernah mendapatkan mimpi. Kalau ada domba yang tersebut gitu. Yakub sudah belajar bagaimana caranya supaya dia bisa menghasilkan domba yang seperti itu. Dan di situ ada firman Tuhan berkata sama dia, kalau udah waktunya kamu pergi gitu. Aku udah lihat apa yang Laban lakukan sama kamu dan sudah waktunya kamu pergi. Ya. Jadi Tuhan berikan dia satu hikmat, tapi tujuannya jelas supaya kamu pergi gitu. Nah, tapi apa yang dilakukan Yakub, saudara? Sekali ini saya percaya si tukang tipu ini itu dia mungkin apa yang dia rasakan adalah this is payback time, saudara. Sebab apa yang terjadi setelah poin itu adalah dia bukan gini, satu hikmat ada dikasih sama kita, saudara. Hal itu terjadi, tapi buat apa kita pergunakan is totally in our hand, is in our control. Ya benar ya. Tuhan kasih kita kepintaran, mau kita pakai buat hal baik atau hal buruk, itu semuanya ada di tangannya kita gitu. Hal inilah yang saat ini ada di tangannya Yakub. Tuhan udah kasih dia firman, Tuhan udah kasih dia arahan, kasih dia senjata istilahnya gitu. Nah sekarang terserah dia mau pakai buat apa gitu kan. Ternyata Yakub yang masih orang yang sama aja, cuma tempat yang baru, saudara. Yang dia lakukan adalah dia mengeruk hartanya Laban. Sebab dikatakan di situ dia keruk sampai 10 kali Laban minta ganti upah. Maksudnya kalau hari ini Laban bilang domba hitam buat kamu, warna hitam semua. Besok dia ganti, oh jangan, kalau gitu domba yang berbintik aja yang buat kamu. Alkitab catat 10 kali katanya. Sampai Laban ganti upah. Berarti Yakub terus melakukan hal tersebut sampai 10 kali musim kawin, saudara. Segitu banyaknya harta Laban yang dia keruk. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dicatat kalau Laban marah sama dia. Yakub takut. Dan ada satu hari dia bawa semua istrinya, semua hartanya, dan semua anaknya, semua possessionnya dia bawa keluar. Karena dia mau apa? Karena dia mau lari dari Laban, saudara. Terus sebenarnya kalau kita perhatikan sini, seorang Yakub yang pada masa mudanya dia melakukan begitu banyak kesalahan. Dia menipu kakaknya, dia menipu ayahnya. Kakaknya begitu marah sama dia, mau membunuh dia. Sehingga dia harus lari, mulai hidup yang baru. Hidup yang lama nih, hancur, dia pergi dan dia pilih hidup yang baru, saudara. Hidup yang baru dia jalani bertahun-tahun, kelihatannya semua baik-baik saja. In the end of it, saudara, dia lakukan hal yang sama lagi. Sekali ini dia tipu mertuanya, saudara. Terus dia lari lagi, saudara. Yang kita bisa lihat sini apa? Di sini ada satu cycle, saudara. Ada satu repetisi, ada satu pola yang nggak bisa kayak mengejar Yakub gitu. Yakub nggak bisa lepas dari pola ini. Ya kan? Dia menipu, dia lari, dia mulai lagi, dia tipu lagi, dan dia lari lagi gitu, saudara. Nah bukankah ini juga sama apa yang
Alkitab gambarkan waktu Yesus sedang duduk dan dia bertemu dengan seorang perempuan Samaria yang sedang mengambil air, saudara. Waktu dia mulai bercakap-cakap, kita tahu akhirnya kalau si perempuan Samaria ini dia udah punya 5 suami katanya. Dan yang keenam ini pun bukan suaminya gitu. Nah, bukankah ini satu hal yang sama? Ini satu cycle yang sama, saudara. Di mana si perempuan ini punya satu relationship. It starts well, it ends bad, and then dia mencoba mulai lagi satu yang baru. Tapi di situ kayak ada satu cycle, satu pola yang nggak bisa lepas, saudara. Kalau dia mengakhiri satu bad relationship, misalnya untuk dia pergi menuju another bad one, saudara. Nah, kita mau lihat dulu di sini apa yang Rasul Paulus ajarkan. Kita mau buka Filipi 3, saudara. Ayat yang ke-13-14 ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, ternyata apa yang Paulus ajarkan, saudara, adalah supaya kita melupakan apa yang di belakang kita dan kita tinggalkan. Nah, sampai part ini semua udah sama kan ya. Tapi ternyata itu bukan satu hal yang komplit, saudara. Bahwa di sini ternyata yang benar adalah kalau kita melupakan dan meninggalkan apa yang di belakang kita, tapi kita punya tujuan yang jelas di depan kita, saudara. Kalau kita meninggalkan apa yang di belakang kita, tapi mata kita tertuju kepada Yesus. Mata kita tertuju kepada panggilan surgawi yang disediakan buat kita, saudara. Kita udah belajar kalau kita mau hidup untuk menghasilkan buah. Itu jadi panggilan setiap orang percaya, saudara. Nah, kalau kita cuma meninggalkan masa lalu kita cuma sekedar menyesal, saudara, itu nggak cukup, sebab di situ nggak ada pertobatan. Kalau kita cuma meninggalkan apa yang sudah rusak dan kita cuma sekedar lari menghindar dari situ, saudara, maka percaya, Alkitab catat di sini bahwa satu saat hal tersebut akan menangkap kita kembali, saudara. Apa yang Paulus ajarkan sini adalah dua hal yang berjalan berbarengan. Kalau kita tinggalkan sambil kita melihat ke depan, sambil kita punya satu arah yang jelas, supaya kita bisa step forward, supaya kita bisa terus dalam pertandingan kita nggak boleh noleh ke belakang, tapi kita harus look at the finish line the same time, saudara. Kita nggak bisa cuma sekedar lari nggak tahu kemana, arahnya nggak jelas. Kita mau kembali ke kisahnya Yakub. Waktu dia lari dari Laban, saudara, what happened next? Tuhan itu memang baik. Tuhan berikan buat kita begitu banyak chance, saudara. Alkitab catat kalau Tuhan intervensi Laban. Tuhan berikan mimpi sama Laban supaya Laban jangan sampai apa-apakan Yakub gitu. Kalau nggak nanti dia celaka. Nah, saudara, jadi kan selamat ya Yakub dari Laban ya. Udah nggak dikejar Laban gitu. Tapi dia tahu dia meninggalkan Laban nih, dia harus lewatin lagi rumah. Lepas dari sini, di sana nih ada Esau yang menunggu dia, saudara. Someone that he ran away from maybe 15-20 years ago gitu. Nah, saudara, tapi sekali ini kita lihat di sini Yakub sebelum dia pergi, saudara. Sekali ini dia mau do it right. Dia mau beresin masalahnya dia. Yakub kali ini sebelum dia pergi menyeberang, Alkitab catat kalau dia kirim semua hartanya dia kirim istrinya dia kirim anaknya dia kirim semua pekerja-pekerjanya dia ke seberang. Dan dia menunggu sendirian di sana, saudara. Jadi dia datang menghadap Tuhan just as he is gitu. Dia nggak bawa apa-apa. Semua masa lalunya, kehebatannya dia, kejatuhannya dia, semuanya dia tinggalin, saudara. Dan disitulah kita lihat kalau kitab catat Yakub berganti jadi Israel, saudara. Di sanalah Yakub baru benar mendapatkan apa yang dia cari gitu, apa yang dia
butuhkan saudara. Pergumulannya selama ini, sekali ini dia menang. Karena dia tunggu hal yang benar, karena dia menuju dan mencari satu hal yang benar saudara. Dia bertemu dengan Tuhan. Dan begitu juga sama dengan si perempuan Samaria. Dikatakan perempuan Samaria ini udah punya 5 suami, ini yang ke-6 saudara. Sekali ini Yesus bilang, dia bertemu dengan Yesus dan Yesus bilang, yang kamu cari itu semua sia-sia, tapi aku air hidup. Kalau kamu dapatkan aku, kamu gak akan pernah haus lagi saudara. Dan demikian juga sama dengan Yakub perempuan Samaria ini, saat dia mau meninggalkan apa yang di belakangnya dia. Dan dia sekali ini dia fokus, dia jalan, dia berlari ke arah yang benar saudara. Disitulah hidupnya dipulihkan, disitulah hidupnya full lagi saudara. Yang kita bisa pelajari di sini adalah, kalau kita cuma meninggalkan something karena itu rusak, tapi kita gak punya arah yang benar untuk kita tuju saudara, kita tinggal tunggu waktu aja. Repetisi itu akan berulang, polanya akan berulang, kita gak bisa lepas dari pola tersebut. Sehingga dalam pertandingan kita yang harusnya kita berjalan terus lurus, kita akan terus muter-muter di sini saudara. Kelihatannya kita maju, tapi sebenarnya kita gak maju kemana-mana. Kayak waktu saya kecil gitu, saya tinggal di kompleks kan ya. Saya nggak tahu sih yang lain gimana, cuma di kompleks saya, kalau saya tinggal di Sunter pasti tahu nih. Orang Sunter banyak yang punya anjing, benar ya? Nah, yang punya anjing kan. Nah cuma sayangnya anjingnya itu selalu banyak berkeliaran di jalanan gitu, saudara. Kompleknya kan kecil kan, gang gitu. Ya saya punya teman juga kalau tinggal ya di gang mana. Nah, waktu masih kecil kita keluar, kita mau pergi main basket, main bola, kan keliling kan, ke rumah siapa, panggil kan, B gitu, atau siapa, Vincent gitu kan, manggil kan. Nah, cuma ada beberapa gang itu memang yang begitu angker saudara, karena di situ banyak anjingnya nggak di rumah, anjingnya di jalanan gitu. Nah berarti sering sekali gitu, yang nggak sering-sering amat lah, tapi ya lumayan sering. Kalau kita lewat, nah terus anjingnya karena agak galak gitu, anjingnya mulai gonggongan. Kadang-kadang kita jalan aja cool gitu, anjingnya nggak apa-apa. Kadang-kadang anjingnya ngejar gitu. Nah saudara, kalau anjingnya ngejar, bagaimana caranya kita bisa lulus dari kejaran anjingnya gitu kan? Nah, saya waktu kecil agak gemuk, pendek gitu. Kalau dikejar anjing, wah habis tas gitu kan. Nggak sanggup lah lari kejar-kejar sama anjing, siapa yang sanggup gitu. Jadi kalau I found that kalau kita dikejar gitu kan, saya selalu fokus sama hal pertama yang bisa menyelamatkan saya lah gitu. Kadang-kadang dari rumah tetangga yang saya tahu nggak ada anjingnya, udah saya lompat masuk. Kadang-kadang ya karena waktu itu during the time when I live there, di situ tuh semua gang itu ada portalnya, ya habis 98 semua gang ditutup portal full gitu. Saya berusaha lari sekencang mungkin, yang penting sampai ujung portal, ngumpet di balik pagar, udah selamat gitu. But the point that I want to say is, kalau lari cuma sekedar biar nggak dikejar sambil nengok ke belakang gitu, saya yakin pasti kena gigit saudara. Saya udah nggak peduli, pokoknya saya kalau saya lari ke tempat mana lah yang bisa selamatin saya gitu. Ya cuma kalau udah orang jangan didorong, jahat. Cuma ya itu happen juga sih, kadang-kadang kalau kita naik sepeda gitu kan, saya nggak pernah mau dibonceng, saya mending yang bonceng. Sebab chances are kalau kita dikejar, yang digigit itu bukan yang naik sepeda, yang dibonceng lah yang kena getahnya lah gitu. Saya nggak mau dibonceng, kalau nggak punya sepeda saya mending nggak naik, saya jalan kaki aja. Ya. Tapi itulah yang saya rasakan hari ini. Roh Kudus ingatkan untuk kita bisa pelajari saudara. Kalau we need to finish our race, yes. And in order to be able to do that, saudara, kita perlu untuk kita bisa step forward, untuk kita bisa terus bergerak maju, saudara. Apa yang di belakang kita, a lot of time
kita nggak bisa ubah. Apa yang terjadi ya sudah terjadi, saudara. Tapi yang kita bisa adalah kalau kita mau meninggalkan beban kita mau bergerak maju. Dan sekali ini kita mau bergerak maju karena Yesus, saudara. Saudara, saya mau berikan sedikit saksian gini. Ini message yang Tuhan taruh gini. Memang tadi saya udah mention ya, kami baru-baru ini kami mengenang 1 tahun gitu kepergian papa saya. Nah, saudara, saya udah pernah share sebelumnya kalau dulu as I grow up itu relationship saya sama papa saya nggak baik. Tapi memang Tuhan tuh baik gitu. Justru karena satu hal itulah yang membuat saya bisa melihat kalau Tuhan itu begitu baik. Saya bisa melihat kebaikan Tuhan justru karena semua hal yang Tuhan udah biarkan terjadi dalam hidup saya gitu. I cut the story short, saya udah pernah bagiin sebelum soalnya. Tahun 2001 gitu kan, itu saya bertobat dan saya ketemu Tuhan. Kemudian tahun 2011 di sanalah saya baru bisa benar-benar lepas dari beban saya, saudara. Beban saya waktu itu adalah ya kepahitan saya sama papa saya, itu bebannya saya. Nah, saudara, sebenarnya do I need to wait 10 years from 2001 ke 2011 sampai saya bisa tanggalkan bebannya? Saya percaya sama sekali enggak. Di situ ada begitu banyak kesempatan, saudara. Bahkan saya ingat 1 tahun, saya nggak ingat persis tahunnya, tapi kira-kira tahun 2002-2003 lah. 2001 saya kenal Tuhan, papa saya pun juga berjalan ke arah yang sama gitu. Tahun-tahun segitu 2002-2003 saya nggak begitu ingat, itu dia dibaptis waktu itu. Nah, dia pernah panggil saya, dia pernah ajak saya ngomong lah. Dia bilang, kenapa? Maksudnya there might be something wrong yang kita perlu fix lah kayak gitu. Sebab kenapa kok saya dingin sekali lah sama papa saya gitu. Nah, tapi what happened then, saudara? I turn it down gitu. Sebab buat saya waktu itu saya orang yang baru bertobat. Saya tahu saya harus mengampuni gitu. Tapi saya punya standar saya sendiri dalam hal pengampunan gitu loh. Saya nggak benar-benar lepas dari situ. Buat saya caranya supaya saya bisa jadi baik-baik saja gitu, ya gampang, saya hindari orangnya, saudara. Saya lepaskan pengampunan tapi saya hindari orangnya. Masalahnya nggak pernah fix, saudara. Nah, tahun-tahun segitu, ini yang paling jelas tuh, momen yang paling jelas yang harusnya kita nggak perlu hindari, itu aja saya turn down, saudara. Tapi Tuhan mau begitu baik. Dia God of the second chances. Dia selalu punya, kalau kita istilahnya batu terus pun, dia selalu sediakan momen-momen buat kita bisa do that, buat kita bisa sampai ke sana, saudara. Tapi kalaupun nggak ada yang memanggil kayak gitu, bukan berarti kita nggak bisa selesaikan, saudara. Kalau kita tahu apa yang benar dan kita mau lakukan yang benar, maka jangan tunggu lagi hari ini, saudara. Hari ini, sekarang. Biar kita boleh lakukan hal yang sama gitu. Biar kita boleh datang ke Tuhan, kita boleh come clean. Karena kita tahu apa yang jadi beban kita. Setiap dari kita personally, saya yakin kita pasti tahu apa yang jadi bebannya kita. Biar setiap kita boleh belajar, bereskan, saudara. Bukan kita mau tinggalin beban kita untuk mulai something yang baru, cuma biar kita lupa sama rasa sakit ini belakang, saudara. Tapi kita do nothing about it. Kita can't do that. Coba kita nggak maju kemana-mana, kita muter-muter di sini aja, saudara.
Apa iya Yakub harus nunggu selama itu sampai dia keruk 10 kali musim kawin dari Laban, sampai dia harus lari lagi dari Laban untuk dia bisa ketemu sama Tuhan, saudara? Mungkin enggak juga, itu pilihannya Yakub. Atau si perempuan Samaria, apa iya dia harus tunggu 5 kali kawin cerai, yang keenam ini ada pacarnya bukan suaminya juga, saudara, sampai dia harus menemukan air hidup? Pada momen itu memang dia ketemu Tuhan di situ, saudara. Tapi saya percaya nggak harus di situ. Earlier pun bisa, saudara. Nggak pernah ada kata terlambat. Tapi kita juga belajar nggak mau, nggak peduli dan nggak mau menunda-nunda, saudara. Di hari ini, apa yang saya rasakan Tuhan mau saya share bagi kita semua adalah this important part. Bahwa dialah Tuhan yang udah begitu baik, yang udah menyelamatkan setiap dari kita, dan dia adalah God of the second chances, saudara. Jadi kalau saudara saat ini punya beban yang saudara mau lepaskan, yang saudara mau singkirkan dari hidupmu supaya nggak jadi penghalang buat engkau, maka hari ini adalah waktunya untuk kita boleh menghadap sama Tuhan sendiri, saudara. Mari saya mau undang untuk yang main musik boleh maju ke depan, yuk. Church, biar kita mau take a bit of time, just ourselves and God. Biar setiap dari kita boleh renungkan. Biar setiap dari kita boleh datang menghadap sama dia saat ini. Biar setiap dari kita boleh belajar. Seperti Yakub, kita boleh come clean to the Lord. Karena saya percaya setiap dari kita begitu banyak kita yang punya kerinduan. Kita sudah belajar, kita udah tahu tujuan kita mau kemana. Tapi somehow ada satu force yang selalu nahan kita, yang kita nggak bisa get away from, yang bikin kita nggak bisa maju, saudara. Saudara, Tuhan begitu baik. Kalau kita belum datang kepada dia, satu hari nanti dia pasti akan terus tempatkan kita di momen-momen, di kondisi-kondisi sampai kita nggak bisa menghindar lagi, saudara. Saudara, saya bersyukur karena Tuhan begitu baik. Tangannya kadang keras mendidik kita, saudara. Tapi saya juga tahu tahun 2011, kalau bukan Tuhan yang tangannya mendidik saya, saudara. Kalau bukan Tuhan yang tempatkan saya di sana, saya juga nggak bisa lepaskan pengampunan. But it is necessary. Karena kalau nggak demikian, kita nggak bisa bergerak maju, saudara. Dan ada kalanya nggak bisa ditawar lagi. Kalau kita benar-benar harus take it, saudara. Jangan sampai kita terlambat dan sampai kita menyesal. Jangan sampai waktu kita di dunia udah keburu habis, saudara. Jangan sampai kita berjalan jadi orang Kristen yang gitu-gitu aja, yang kita nggak pernah bisa dapatkan full apa yang Tuhan mau berikan buat kita, cuma karena ada satu beban yang menghalangi kita, saudara. Firman-Nya dia dalam lanjutan dia katakan,
penderitaan seperti apa sih yang kamu alami, tapi kamu gak bisa let go. Kamu gak pernah sampai di sesah, kamu gak pernah sampai di dera. Jadi saudara, kalau kita merasa begitu susah kita mengampuni, biar kita boleh lihat ke arahnya dia. Oh, Tuhan Yesus, dia sudah disakiti begitu rupa, dan pengampunannya buat kita selalu ada, saudara. Dia tuh kayak sekalipun dia masih katakan hal yang sama. Saudara, buat setiap kita yang mau lepaskan beban kita, pagi ini saya mau berdoa buat kita semua.